Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, kita berdoa dulu secara bersama-sama. Pada KM silakan untuk memimpin doanya. Ya, sebelum belajar marilah kita doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Apa ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum ke materi hari ini, seperti biasa, Bapak ingin mengecek kerapihan dulu. Silakan coba berdiri dulu sebentar. Semuanya sudah rapi ya. Silakan dulu kembali. Nah, sebelum ke materi kita hari ini, Bapak akan menanyakan dulu tentang materi kita di minggu sebelumnya. Ya, silakan, ada yang tahu kita kemarin belajar apa? Saya Pak. Ya. Ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya. Ayat tentang infak di jalan Allah. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya. Ayat 15-nya masih ingat? Berbicara tentang apa? Ya Pak. Ya. Tentang manusia yang dicari dari neraka ingkari yang Allah Subhanahu yang menyatakannya. Ya. Ayat ke-16-nya ada yang masih ingat? Saya Pak. Tentang manusia jika disendirikan rezekinya mengamat Allah Subhanahu wa taala Jika dimuliakan ya, jika diluaskan hartanya merasa mulia, ayat 15. Ayat ke-6-nya jika disempitkan rezekinya merasa terhina. Ayat ke-17-nya Saya Pak. ya. Kita menyantuni anak yatim. Perintah menyantuni anak. Yatim. Kemudian terakhir ayat ke-18 Saya Pak. Perintah memberi makan orang miskin. perintah memberi makan anak, memberi makan orang miskin. Alhamdulillah masih ingat ya pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya ya, atau pelajaran di sebelumnya, alhamdulillah ya. Nah, jangan lupa untuk terus belajar ya di rumahnya masing-masing agar materi yang sudah kita pelajari ya di sekolah kita bisa amalkan terutama ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, di sini Bapak sudah menyiapkan materi kita hari ini ya, yang akan kita pelajari. Nah, materi kita hari ini ya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di sini beda suratnya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Nah, sebelum ke materinya, Bapak akan membacakan di sini kompetensi dasarnya ya. Nah, pertama menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ya. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian selanjutnya di indikator pencapaian kompetensi ya. Yang pertama menelaah isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menguraikan keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Selanjutnya menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita ya di kesempatan kali ini. Yang pertama, melalui mengamati tayangan video. Nanti Bapak akan memberikan tayangan video ya. Silakan nanti kalian simak. Siswa dapat menelaah isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui berdiskusi. Selain mengamati video, kita nanti akan berdiskusi ya dan menggali informasi. Siswa dapat menguraikan keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan yang terakhir, melalui mengamati ayat, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dengan baik dan benar. Nah, itu ya untuk kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Di sini Bapak akan menayangkan video yang nanti kalian akan simak ya. Aku ngerti Bapak, kayaknya ada yang diinginkan. Pak, motor kamu tuh jelek nih. Motornya masih bagus. Bangga aja dulu. Maaf, antar Bapak ambil pensiun. Salam. Tiap bulan ya dengan pensiun. Minta motor baru, berkas. Lebih baik uangnya buat amal, tabungan di akhirat. Di akhirat semua orang akan bertaruh di bawah tegaknya. Sini aja, Mas. Oh, sini aja. Nah, anggap Bapak ambil di sini, ya. Nah, sana ke bengkel. Jadi siapa pertemuan sama anak kecil di mana? Nanti kamu juga akan mengerti. Jadi lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad? Selamat semua. Ayo mari, selamat di rumah. Ini saya tempat apa ya? Ini adalah tabungan Bapak. Tabungan Bapak. Iya, Mas. Arang sedekahnya, anak-anak di sini punya kesempatan belajar. Ini, Pak. Ya, Mak, jangan lupa di akhirat semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kamu jangan dengan teman kamu. Jadi itu mau aku. Iya, itu kan bisa kali kebebakan. Oh gitu. Enak banget tapi. Ya, bagus ya. Motormu di mana, Mak? Nanti Bapak juga akan ngerti. Terima kasih ya, Mak. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Mari harus terima kasih sama Bapak karena Bapak akan jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga itu bisa menjadi pemanfaat di akhirat nanti ya Pak. Amin. Ya, baik. Setelah menyimak video tadi, ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Saya Kak, Ya, orang tua yang suka berinfak atau bersedekah. orang tua yang suka berinfak atau bersedekah, ya, menolong orang lain. Selain itu, Saya Kak, ya, anak muda yang berkorban demi pendidikan anak-anaknya. ya, anak muda yang berkorban demi Pendidikan pendidikan. anak-anak. Ya, video tadi kita lihat anak muda itu adalah anaknya ya dari seorang kakek atau orang tua tersebut ya yang awalnya tidak bersedekah ya, atau dalam artian tidak suka bersedekah, tetapi setelah melihat orang tuanya ya yang bersedekah, dia pun termotivasi untuk ikut serta dalam bersedekah ya, yaitu di pendidikan ya, di pendidikan anak. Nah, kenapa orang tua dan anak muda tadi hobi untuk bersedekah atau termotivasi untuk bersedekah? Saya Pak, Ya, karena setelah meninggal kita akan dinaungi oleh Allah SWT. ya. Karena setelah meninggal yang akan menolongi kita nanti adalah sedekah. Ya. Sedekah itu adalah tabungan kita di
ya. Jadi kalau tabungan di dunia kita di bank ya, kalau misalnya tabungan di akhirat itu dengan cara bersedekah ya. Nah, jadi di video tadi ya memberikan gambaran kepada kita tentang infak atau sedekah ya. Sehingga di video tadi kita melihat anak-anak yang belajar ya, anak-anak yang ada fasilitas belajar karena sedekah orang tua dan anak muda tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran kita hari ini ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Nah, Bapak akan tampilkan di sini ya Quran surat Al-Baqarahnya ayat 254 berupa video. Nah, setelah itu kalian pun di sana ada Al-Quran ya, bisa menyimaknya juga, dan di laptop kalian juga ada ya Quran Al-Baqarah ayat 254. Nah, di sini Bapak tampilkan dulu ya untuk Quran surat Al-Baqarahnya, kalian bisa simak ya. أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Nah, itu ya Quran surat Al-Baqarahnya ayat 254. Kalian bisa melihat lebih detailnya lagi di Al-Quran ya, atau di media pembelajaran kalian yang lain ya, sumber pelajaran kalian yang lain. Nah, karena ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya, Bapak di sini sudah menyediakan tugas kelompok ya. Jadi kalian silakan nanti untuk mengerjakan tugas ini ya. Kalian bisa melihat untuk referensinya atau sumbernya, baik itu Al-Quran ya, atau sumber belajar yang lain seperti misalnya online ya, kemudian di buku-buku referensi yang lain ya, untuk mengerjakannya. Kelompok satu ini ya tugasnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini tugas kelompok 5 ya. Silakan ya diisi sesuai dengan tugasnya kelompok masing-masing ya. Nah, di sana ada tugas kelompok, untuk referensinya silakan dicari ya, baik di buku sumber di Al-Quran ya, maupun dengan media online ya. Silakan. Silakan yang bawa Al-Quran ya, dibuka Al-Qurannya ya. Sebagai referensinya silakan dibuka di sana ya.
bersama-sama ya mengerjakannya ya.
Bapak kasih 3 menit lagi ya untuk menyempurnakan jawaban. Silakan digunakan dengan baik waktunya.
Gimana, sudah beres semua? Sudah. Ya, nah kalau sudah beres, kita akan presentasikan ke depan ya, dari masing-masing kelompok. Bapak minta nanti untuk ke depan ya, membacakan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain ya, silakan disimak. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan ya, silakan ditanyakan nanti kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Ya, paham ya? Silakan untuk yang pertama kelompok 1 untuk maju ke depan. Lihat ya. Kelompok yang lain silakan disimak ya, dan silakan ajukan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Berinfak dengan mengharapkan imbalan materi yang lebih tentu tidak dianjurkan, karena hakikatnya infak dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, infak merupakan bentuk rasa syukur dan hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Harta adalah cobaan yang tidaknya jika kita berinfak dengan niat agar harta yang kita miliki akan menjadi penolong kelak. Kesimpulannya ialah jika kita berinfak jangan sekali-kali mengharapkan akan mendapatkan balasannya dari yang lebih, seperti infak sedekah maka ini mendapatkan mobil. Berinfaklah dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Saya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Terima kita infak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita infak 5.000 hingga 50.000. Infak kita insya Allah diterima yang kami ikhlas. Adapun balasan pahala tidak masih dibalas dengan bentuk materi. Bisa saja Allah Ta'ala membalas dengan kesehatan, keberkahan dan lain sebagainya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ke kelompok 1 ya, Bapak bisa menangkap tadi dari apa yang dipresentasikan ke depan tentang infak ya, yang dimana tadi disebutkan ya, dibacakan bahwa infak 5.000 mengharapkan 10.000, atau misalnya 5.000 mengharapkan uang yang lebih banyak, misalnya 50.000 dan lain sebagainya ya. Itu sebetulnya baik-baik saja, tetapi alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya kita berinfak ya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Adapun Allah ya membalas kepada kita
menangis, ya, dan lain sebagainya. Jadi Allah membalas kebaikan kita itu yang baik tentunya bagi kita. Ya, Allah Maha tahu ya apa yang harus diberikan kepada kita. Jadi kita dalam anggapan kita berinfak 1.000 ingin mendapat 10.000, ya, misalnya berinfak 5.000 ingin mendapat 50.000, ya. Tapi berinfaklah kita untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, bagus untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menceritakan hasil diskusi kami. Terkadang ada orang yang datang ke rumah kita yang meminta sumbangan untuk membangun masjid. Mereka membawa sanduk meskipun tidak menjamin kebenarannya. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Satu, bisa terima orang tersebut dengan akhlak yang baik. Kemudian menanyakan secara singkat asal dan kondisi najis yang telah dibangun. 2. Jika berkenan menjawab sudah berapa lama masjid tersebut dibangun. 3. Selanjutnya kita diberi sumbangan semampu kita yang kemungkinan ingat adapun benar dan tidaknya. Proposal tersebut itu urusan mereka yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulnya, jika ada orang yang datang ke kita yang menerima sumbangan untuk pembangunan masjid dengan menolak proposal, kita bantu semampu kita dan ikhlas adapun benar tidaknya. Proposal tersebut biar menjadi urusan orang tersebut dengan yang sumbangan. Silakan apa ada yang mau bertanya? Apa yang kita lakukan jika orang yang datang ke rumah kita menjawab proposal bantuan dengan tujuan menipu? Jika tidak tahu bahwa orang tersebut adalah penipu, baiknya kita hindari, dan kalau bisa kita nasihati dengan akhlak yang baik. Silakan apa ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa simak tadi dari penjelasan kelompok 2 ya tentang ada orang yang datang ke rumah kita meminta sumbangan dengan membawa proposal, ya. Padahal kita tidak tahu kebenaran daripada proposal tersebut, ya, atau orang tersebut, ya. Walaupun nomor proposal kita tidak tahu karena kita tidak tahu identitas orang tersebut, ya. Nah, bagaimana kalau dengan orang seperti itu? Ya, kita sikapi dengan akhlak yang baik, ya. Bagus dari kelompok 2 tadi jawabannya, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang membawa proposal ke rumah kita, kita interogasi dari mana asalnya, bagaimana, jangan seperti itu, ya. Kita terima baik-baik, ya. Kita tanyakan seala kadarnya. Apabila berkenan, ya, kita pertanyakan yang lainnya juga, ya. Dan tidak perlu menurut Bapak tidak perlu sedetail kita menginterogasi, ya, seolah-olah kita mencari kesalahan orang lain. Dan kalau kita ingin memberikan sumbangan, kita berikanlah semampu kita. Ya, jangan minimal diinterogasi, ditanya, akhirnya tidak diberi, ya. Kasihan, sudah kita interogasi dan sebagainya, ternyata kita tidak memberikan sumbangan. Ya, kita. Adapun misalnya orang tersebut menipu dan lain sebagainya dengan proposal itu urusannya dengan Allah. Kita infakkan semampu kita, seikhlas kita karena Allah. Adapun misalnya menipu dan lain sebagainya, ya itu urusan dia. Ya, kita tidak perlu kita interogasi dan lain sebagainya, ya. Kalau kita ingin memberikan infak, berinfaklah, ya, karena Allah. Bagus, ya, untuk kelompok 2 tadi jawabannya, dan juga pertanyaan dari kelompok yang lain juga tadi sudah ditanggapi. Silakan selanjutnya kelompok 3, ya, maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil. Satu permasalahan yang rugi karena harta yang dia cari selama hidupnya tidak pandai dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berinfak. Harta merupakan ujian yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Harta akan mempertanggungjawabkan terhadap harta yang ia miliki selama hidup di dunia. Harta tidak akan menjadi penolong di akhirat karena tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari cerita Pak Karto ialah jika selama hidup kita di dunia kita tidak infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menyesal karena harta yang kita miliki tidak akan menjadi penolong kita di akhirat kelak, sebaliknya akan menjadi bumerang. Saya bagaimana agar hidup kita ada dermawan seperti Rasulullah. Karena harta hanya untuk kepentingan dunia saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kita simak ya dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 yaitu tentang Pak Karto ya. Pak Karto ini memiliki harta yang berlimpah ya atau banyak, tetapi dia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah ya. Sehingga hartanya hanya digunakan untuk keperluan dunia semata saja ya. Sehingga Pak Karto ini bisa dibilang orang yang rugi ya. Karena hartanya hanya untuk di dunia saja ya, tidak dia pergunakan untuk di jalan Allah, yaitu bersedekah atau berinfak ya. Sehingga Pak Karto termasuk orang yang rugi ya. Dan tepat jawabannya ya dari kelompok 3. Nah selanjutnya silakan kelompok 4 ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tadi. Tak cukup termasuk orang yang memandang kita mungkin dunia terhadap orang yang bicara dengan kedua cara. Kami diinfokan komputer akan tidak dilakukan yang berat sama kalau sifat sedekah Silakan saya bertanya. Saya Ya. bagaimana akan hidup kita dan mau seperti Pak Syukur. Kenapa kita Tidak. Cukup. Waalaikumsalam. Nah dari kelompok 4 tadi menjelaskan ya diskusinya tentang Pak Syukur ya, orang yang dermawan, orang yang kaya raya tetapi dermawan ya, orang yang baik hati yang bersedekah ya hartanya ya. Jadi Pak Syukur ini orang yang luar biasa ya,
hartanya dia mampu jalankan atau belajarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara tadi ya disebutkan membantu orang lain, ya membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, semestinya kita juga hidup seperti Pak Syukur tadi ya. Bila kita diberikan hidup yang banyak harta ya, artinya meluaskan rezeki, nah kita harus dermawan seperti Pak Syukur tadi ya, yang disebutkan oleh kelompok 4. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok, memberikan bantuan kepada kita melaporkan kepada dinas setempat. Selalu berpikir positif dan tidak menjadi mati. Kesimpulannya selalu berprasangka baik dan memberikan bantuan semampunya. Ada yang bertanya? Sudah. Cukup, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau membacakan hasil diskusinya di depan, dan Bapak apresiasi ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, semuanya bagus ya. Nah, untuk kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya, sebelum kita simpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak, Ya. Apa kesimpulannya? kesimpulannya bahwa jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak terhadap harta yang kita miliki di dunia. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita gunakan atau sisihkan untuk berinfak atau sedekah agar harta yang kita miliki menjadi berkah dan bisa menolong kita di akhirat kelak. Ya, tepuk tangan. Tadi yang disimpulkan ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa harta yang kita miliki adalah titipan, ya, adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebuah titipan maka akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan, ya. Titipan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak nanti digunakannya untuk apa? Ya, harta yang kita miliki. Nah, maka kita di sini harus mampu membelanjakan harta yang kita miliki ya di jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menyesal, ya. Jangan sampai menyesal, dikatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 54 tersebut, ya. Jadi orang yang rugi itu orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, sehingga menyesal setelah datang hari kiamat, ya. Tidak ada lagi yang namanya jual beli, tidak berguna lagi, harta yang kita miliki itu tidak ada artinya, ya, tidak berguna lagi. Maka sekarang selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di dunia ini, ya, dan apabila diberi harta yang cukup, ya, untuk berinfak atau bersedekah, segeralah, ya. Jangan menunggu misalnya, Pak, saya belum kaya, nanti setelah banyak hartanya ya baru nanti akan bersedekah. Jangan seperti itu, ya. Berinfak sesuai kemampuan kita, ya. Punya 2.000 kita berinfak dengan uang 2.000, punya 5.000, 10.000 dan semampu kita dan seikhlasnya, ya. Atau Pak tidak punya uang, bisa dengan tenaga. Tidak punya tenaga, mungkin kita punya ide, ya, dan lain sebagainya, semampu kita. Jangan sampai kita menafsirkan bahwa infak itu harus dengan uang saja, ya. Bersedekah itu harus dengan materi saja. Padahal banyak cara untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kesimpulannya tadi ya sudah disebutkan bahwa jangan sampai kita menyesal, ya, karena harta yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita bisa bersedekah, berinfak, ya, nanti akan insya Allah ya akan menolong kita nanti di akhirat kelak. Ya. Jadi
Insya Allah yang kita infakkan dan Allah itu akan kita temui nanti di akhirat kelak. Yang penting kita ikhlas niatnya karena Allah. Ya. Nah baik, kita masuk ke hafalan ya. Saudari Risti, silakan bukan. Siti Rahmah. Basis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la dhullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Abdul Haris. رزقناكم من
Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak di sini sudah menyediakan lembar kerja ya, tugas individu yang kalian nanti akan kerjakan secara individu ya. Jadi tadi tugas kelompok, ini tugas individu ya. Silakan kalian tugaskan masing-masing ya, dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa kasih nama dan hari dan tanggal ya. Yang belakang 3 orang. Silakan dikerjakan ya masing-masing ya. Jangan lupa kasih nama dulu ya, jangan langsung ke isinya, nanti namanya lupa. Dari sekarang. Dibaca baik-baik ya, soalnya ya, jangan terkecoh. Awas.
Masing-masing saja ya kerjakannya ya.
Bapak kasih 5 menit lagi ya. Silakan dibaca baik-baik ya. Soalnya. Gimana, sudah beres semua? Sudah. Silakan dikumpulkan kertas.
baca dulu secara bersama-sama surat Al-Baqarahnya. Dibuka dulu Qurannya ya. Atau ada di laptopnya ya. Baik. Sudah ada masing-masing di depannya ya. Kita tahu bersama-sama. Untuk memperdalam materi kita di hari ini ya. Silakan masukkan kode yang di depan ya. Dan jangan lupa kasih nama kelompoknya ya. Jangan salah memberikan nama kelompoknya. Sudah. Ya. Mas ya. Baru 3 kelompok yang masuk ya. Kelompok 2, 3, 5. Kelompok 1. Nah, nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya, dibaca jawabannya baik-baik. Nanti kita bisa lihat di monitor ya, di sini di papan tulis. Jadi kelompok mana yang nilainya teratas dan tercepat ya, yang tercepat kelompok mana nanti kita bisa langsung melihat secara langsung ya. Makanya di sini diperlukan ketepatan, kecepatan dan kerjasama yang baik. Paham ya? Paham. Baik, semua sudah siap? Siap. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan.
Nah, sudah beres berarti semua ya. Nah, di sini peringkatnya tadi ya. Nah, ini peringkatnya. Peringkat 1 kelompok 2, kelompok peringkat 2 kelompok 1, peringkat 3 kelompok 3, peringkat 4 kelompok 5, dan peringkat 5 kelompok 4. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari ya di pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, untuk di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah ya, masih berkaitan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ke-261 ya. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.